Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Heru Setiawan dari Prodi Teknik Mesin dengan NIM 2512060200001. Melanjutkan presentasi di mata kuliah Teknologi Robotika dan Otomasi. Untuk topik yang sekarang, topik yang ke-12, yaitu pembahasan mengenai IoT dan Smart Factory. Di Smart Factory, perangkat dan sensor IoT dipasang pada mesin, peralatan, dan lini produksi untuk mengumpulkan data secara real-time. Data ini kemudian dikirim ke platform pusat berbasis cloud untuk dianalisis menggunakan kecerdasan buatan atau AI atau Artificial Intelligence dan Big Data Analytics yang mengarah pada pengambilan keputusan berbasis data yang cepat dan akurat. Berikut masing-masing penjelasan dari IoT dan Smart Factory. Smart Factory adalah konsep pabrik yang menggunakan teknologi digital dan otomatisasi untuk meningkatkan efisiensi, fleksibilitas, dan kualitas produksi. Smart Factory merupakan bagian dari revolusi industri 4.0 di mana semua mesin, perangkat, dan sistem terhubung melalui Internet of Things dan dikendalikan oleh data. Dari visualisasi Smart Factory ada data driven untuk decision making, flexibility, di mana masih menggunakan tenaga manusia untuk pengontrolan dana. Kemudian IoT atau Internet of Things merujuk pada jaringan perangkat fisik mulai dari jam tangan pintar hingga peralatan rumah tangga, mobil, dan sensor-sensor industri yang dilengkapi dengan sensor, perangkat lunak, dan konektivitas, memungkinkan mereka untuk mengumpulkan dan bertukar data melalui internet, sehingga memungkinkan otomatisasi, pemantauan jarak jauh, dan operasi yang lebih cerdas dan efisien tanpa intervensi manusia secara langsung. IoT ini mengubah benda atau peralatan kita sehari-hari menjadi objek yang cerdas, penghasil data yang berkomunikasi, menawarkan wawasan waktu nyata dan layanan baru di smart home, smart city, layanan kesehatan, manufaktur, dan menjadikan hidup manusia lebih nyaman dan bisnis lebih efisien. Bagaimana cara IoT bekerja? Yang pertama adanya device atau sensor pada perangkat, misalkan ini sebagai contoh kulkas pintar atau smart refrigerator, mendeteksi adanya susu yang habis. Kemudian adanya network atau jaringan perangkat yang digunakan untuk mengirimkan data melalui internet ke sistem cloud. Cloud sendiri adalah platform cloud memproses data dan memahami kebutuhan. Kemudian adanya action, yaitu memicu suatu tindakan seperti menginfokan kepada yang punya kulkas tersebut bahwasanya susunya sudah habis loh, dan atau langsung mengirimkan kepada list belanja. Nah, aplikasi IoT sendiri yang pertama yaitu consumer IoT, termasuk penggunaan IoT di peralatan pribadi seperti jam tangan pintar, kamera keamanan, atau pelacak kebugaran. Kemudian ada komersial IoT, melibatkan perangkat pintar yang digunakan untuk bisnis, sistem retail yang terhubung pergerakan, atau perangkat kesehatan di bidang fasilitas. Nah, kemudian ada industrial IoT atau IIoT yang akan kita bahas, yaitu penerapan teknologi IoT dalam lingkungan industri, manufaktur, dan logistik. Kemudian ada juga infrastruktur IoT yang mendukung sistem perkotaan atau sistem penerangan kota secara pintar, jaringan listrik pintar, dan sistem penggunaan limbah dengan menggunakan sensor untuk mengoptimalkan operasional. Nah, bahasan kita mengenai Industrial IoT atau IIoT adalah merujuk pada pemanfaatan sensor pintar
dan perangkat penggerak untuk meningkatkan efisiensi dalam proses manufaktur dan industri. IIoT sendiri merupakan gagasan di mana perangkat, sensor, dan sistem terkoneksi dalam konteks industri bertujuan untuk menghimpun dan berbagi data serta menganalisis data secara instan. IoT juga dikenal sebagai Internet Industri atau Internet Industri 4.0. Dibuat untuk menangani permintaan yang semakin meningkat, keinginan pelanggan yang semakin beragam, kompleksitas rantai pasokan, dan juga ragam masalah lainnya. Peran utama IIoT ini atau Industrial IoT yang pertama konektivitas, yaitu adanya real-time informasi, menghubungkan semua perangkat fisik, mesin, dan sistem perangkat lunak seperti ERP, MIS untuk memastikan aliran data lancar dan terintegrasi. Kemudian otomatisasi dan kontrol jarak jauh memungkinkan pengendalian proses produksi secara otomatis dan pemantauan kondisi mesin dari lokasi mana saja ataupun bisa dari perangkat mobile. Kemudian digunakan juga untuk predictive maintenance, sensor-sensor yang digunakan untuk memantau kondisi mesin, suhu, getaran, tekanan, dan dapat dilakukan prediksi sebelum terjadi kerusakan. Di bidang rantai pasokan dioptimisasi dengan pelacakan aset dan inventaris melalui GPS, RFID untuk meningkatkan visibilitas rantai pasokan dan efisiensi logistik. Manfaat utama implementasi IIoT di Smart Factory. Yang pertama tentunya peningkatan efisiensi operasional dengan otomatisasi yang berjalan dan proses pemantauan berkelanjutan, mengurangi intervensi manual dan mempercepat siklus produksi. Yang kedua, pengurangan biaya, penghematan signifikan dari efisiensi energi, manajemen inventaris maupun penurunan biaya perawatan dengan adanya predictive maintenance. Kemudian peningkatan kualitas produk dengan kontrol basis sensor dan analisa data yang cermat membantu mengidentifikasi cacat produk secara dini. Kemudian ada fleksibilitas produk, pabrik dapat beradaptasi lebih cepat terhadap perubahan permintaan pasar dan menyesuaikan lini produksi dengan lebih cepat. Keamanan kerja yang lebih baik, perangkat wearable dan sensor lingkungan dapat memantau potensi bahaya di tempat kerja dan memberikan peringatan dini untuk memastikan keselamatan para pekerja. IoT sensor di mesin-mesin produksi antara lain yang umumnya digunakan sensor suhu, kelembapan untuk memantau kondisi lingkungan mesin, penting untuk di metalurgi, pertanian, hingga elektronik. Kemudian sensor getaran menganalisa pola getaran mesin untuk mendeteksi dini terhadap kerusakan. Dan juga sensor tekanan mendeteksi tekanan gas atau cairan pada mesin, sensor proximity mendeteksi objek pada jarak tertentu, sensor optik untuk pelacakan kontrol dan kualitas, dan sensor kualitas udara memantau keamanan lingkungan kerja. Cara kerjanya IoT di mesin-mesin produksi ini yang pertama mengumpulkan data, kemudian pengolahan data, transmisi data melalui jaringan Wi-Fi, internet ke server lokal. Kemudian ada penyimpanan dan analisis untuk monitoring real time, prediksi maintenance atau PDM, dan optimisasi produksi. Aksinya atau apa yang diberikan ketika terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan standar produksi, akan ada alarm otomatis jika ada anomali, menurunkan kecepatan jika misalkan vibrasi atau suhunya tinggi, kemudian integrasi ke sistem ERP atau MIS untuk laporan produksi. Nah, IoT sendiri pasti membutuhkan cloud platform untuk penyimpanan data. Jadi data yang dari sensor-sensor tadi dikirim melalui jaringan internet, kemudian bisa disimpan di server lokal, diteruskan juga ke cloud platform supaya bisa diakses dari berbagai tempat. Cloud platform untuk IoT adalah layanan berbasis internet
yang digunakan untuk menghubungkan, mengelola, dan menganalisis data dari sensor perangkat IoT. Di dunia industri, platform ini menjadi pusat integrasi antara sensor, mesin, dan aplikasi analitik. Contoh cloud platform yang sudah mendunia, Google Cloud Platform atau GCP yang dibuat oleh Google. Kemudian ada Amazon Web Service yang dimiliki oleh Amazon, kemudian Microsoft Azure, Cloud dari Microsoft, kemudian ada juga IBM Cloud. Nah, integrasi PLC, SCADA, dan IoT dalam otomasi industri. Kalau di Smart Factory tentu sudah dibangun dari awal menggunakan sensor-sensor yang sudah terhubung dengan jaringan internet atau jaringan IoT. Nah, bagaimana untuk plan yang lama? Plan yang lama kita mengintegrasikan supaya menuju industri 4.0. Yang pertama di level 0 adanya sensor-sensor yang belum smart sensor tentunya ya, masih sensor tradisional, sensor yang lama. Kemudian di level 1 seperti pembahasan kemarin masuk ke controller atau PLC. Kemudian level 2 juga dibahas di topik yang kemarin, topik yang 11 mengenai supervisory control. Nah, masuk ke level 3, masuk ke publishing server. Nah, server ini biasanya server lokal digunakan untuk penyimpanan data-data dari PLC maupun dari SCADA, dari HMI. Dia menyimpan data-data operasi pada server di proses manajemen atau di level 3 ini. Kemudian di level 4, data dari server tadi dipublish keluar ke jaringan internet. Sehingga pemilik perusahaan yang misalkan dia mempunyai cabang banyak beroperasi di berbagai tempat bisa melihat langsung dari kantor pusatnya. Bagaimana dengan keamanannya? Keamanannya tentu tidak boleh sinyal-sinyal atau perintah-perintah dari internet ini masuk ke sistem kontrolnya di level 1. Nah, itu ada semacam firewall atau disebut tulisan DMZ, Demilitarization Zone, yang berfungsi sebagai cek valve, hanya berkomunikasi satu arah. Misalkan data dari level 4 hanya bisa melihat data di level 3, tetapi tidak akan diteruskan ke level bawahnya. Ada juga fitur digital twin di industri yang udah smart factory, yaitu representasi visual atau model digital dari objek fisik, sistem, atau proses yang sudah ada. Nah, digital twin ini seperti virtual mode dari sebuah proses. Ini digunakan untuk simulasi dan prediksi, predictive maintenance, optimisasi proses, dan efisiensi biaya. Jadi dengan adanya digital twin ini, kita bisa mensimulasikan proses-proses yang mau kita upgrade tanpa harus berinteraksi langsung dengan plan di real plan-nya. Jadi cukup dengan menggunakan digital twin ini, kita bisa mendapatkan hasil apabila kita merubah sesuatu di controllernya. Jadi kesimpulannya, IoT digunakan untuk industri 4.0 dan di smart factory. Nah, IoT sendiri tentu membutuhkan platform cloud seperti yang sudah terkenal, ada Amazon AWS IoT, Azure IoT, dan Google Cloud IoT. Keunggulannya dengan Smart Factory dan IoT ini bisa untuk predictive maintenance, energy optimization, dan OEE tracking. Kemudian ada juga digital twin, fitur simulasi virtual dari sebuah fisik pabrik.
yang memungkinkan untuk melakukan riset tanpa mengganggu proses produksi. Demikian presentasi dari saya untuk topik ke-12 mengenai IoT dan Smart Factory. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.